Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Siap untuk belajar? Siap. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Marilah untuk mendapatkan ridho Allah, kita awali pembelajaran kita ini dengan baca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Bapak absen dulu. Haji Mar Said hadir. Alendi, Anita Puspitasari, Andra Agung Setiawan, Hadir, Pak. Ariel Saputra, Hadir. Asna Andriani, Hadir. Ega Pramudita Pratama, Hadir, Pak. Eni Cahaya, Hadir. Fajri Ramadan, Hadir. Gali Afrizal, Hadir. Gilang Prastio, Hadir. Kaila Zulia Putri, Mutia Aina Zahra, Putri Nur Anissa, Rahel Afrisa, sakit ya? Ya. Rai Rahman Dika, Hadir. Rama Aditya Pramono, Hadir. Resti Marzela, Hadir. Rohman Amin, Hadir, Pak. oke, Salma Hidayah, Wahyu Pratama, Hadir. Yuri Astriadi, Zahra Imelda Putri. Berarti hari ini ada 2 orang yang tidak masuk ya? Sakit semua? Oke, baik. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar sikap jujur dalam muamalah. Sudah dibaca? Sudah pernah dibaca surat Al-Mutaffifin? Masuk di bab 2 tentang sikap jujur dalam muamalah. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama tentunya sebagai umat Islam kita meyakini, menerima dan meyakini bahwa isi kandungan Al-Quran itu adalah benar, utamanya tentang jujur dengan baik. Kemudian mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi setelah pembelajaran ini kalian nanti bisa mengamalkan bagaimana bersikap jujur dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang ketiga, kalian dalam penerapan kejujuran itu tentunya diawali dengan memahami isi kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan surat Al-An'am ayat 152. Tujuan yang pembelajaran yang keempat, nanti kalian mendemonstrasikan hafalan dari kedua surat itu, baik surat Al-Mutaffifin maupun surat Al-An'am. Yang terakhir, kalian nanti mengkomunikasikan perkaitan. Jadi kalian analisis hasilnya seperti apa, ada kaitannya enggak dari kedua surat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, kalian amati surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Dan setelah kalian amati, kalian cermati, ada mungkin yang belum dipahami, nanti silahkan ditanya. Silahkan untuk diamati terlebih dahulu.
bisa lihat juga di layar, bisa juga melihat di lembar kerja yang ada pada kalian. Silakan. Oke, cukup. Nah, dari sini setelah kalian mengamati, maka kalian bisa menanyakan apa yang mungkin memang belum dipahami. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, silakan Fajri Ramadan. Apa yang dimaksud dengan jujur? Apa yang dimaksud dengan jujur? Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, Asna, silakan dijawab. Jujur adalah benar. Jujur adalah benar. Ada yang lain? Mungkin jawaban yang lain? Silakan. Ada? Jujur itu tidak ada. Yang mau jawab? Jujur itu secara bahasa memang artinya benar. Ya, jadi jujur itu kalau menurut bahasa benar, kemudian kalau menurut istilah, jujur itu kesesuaian antara hati, ucapan dan tindakan. Jadi kalau ketiga-tiganya itu sudah bisa kita lakukan, itu barulah yang disebut dengan jujur yang sebenar-benarnya. Karena tidak bisa jujur itu hanya hatinya saja, jujur itu hanya ucapannya saja, dan jujur itu hanya tindakannya saja. Tidak bisa. Jadi dari hati, ucapan, tindakan harus jujur, dalam arti harus benar. Ada lagi? Mungkin? Silakan, Resti. Pentingkah sikap jujur? Pentingkah sikap jujur? Nah ini, sebelum Bapak jawab, silakan. Ada yang bisa menjawab? Jujur. Yuk, silakan si Aji Man Said. Karena dalam jujur kita dapat dipercaya orang Karena lain. dalam jujur Kita dapat bisa dipercaya orang lain. orang lain. Ada yang nyangkal mungkin pendapat ini? Atau ada yang bisa memberikan jawaban yang lebih bagus lagi? Oke, jujur itu yang pertama. Kenapa jadi penting? Yang pertama itu ya cerminan bahwa orang itu punya kepribadian yang baik. Di samping tadi, kalau jujur memang bisa dipercaya sama orang, tapi yang paling utama adalah jujur itu merupakan cerminan kepribadian. Nah, ketika kepribadiannya memang bagus, jujur, dipercaya orang lain, dan pada akhirnya Anda akan menjadi orang yang benar. Oke, masih dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak, Silakan, Arif. apa saja indikator jujur? Apa saja indikator jujur? Nah, indikator jujur itu lumayan banyak, tapi secara spesifik yang paling umum, silakan ada yang bisa jawab indikator jujur minimal 3 saja. Oke, Andra, silakan. Berkata benar adapun yang terjadi. 2. Bersesuaian antara pikiran dan perbuatan dan perkataan. Oke. 3. Berkata benar dan adil ketika menjadi saksi. Oke, siap. Jadi tadi yang pertama agak diluruskan. Berkata yang benar meski orang lain tidak setuju. Nah, setuju. Memang berat menjadi orang jujur itu. Yang kedua, sesuai antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Sama hari ini kebetulan hari Sabtu, kalian pakai baju pramuka. Di dasar Dharma Pramuka itu ada itu, ya. Dasar Dharma Pramuka yang ke-10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ternyata itu. Jadi ajaran yang kita terima itu semuanya memang dari Al-Quran, diadopsi ke pendidikan yang lain, tapi tujuan dan fungsinya adalah sama. Jujur itu memang harus sesuai antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, memberikan kesaksian dengan adil. Jadi kalau suatu saat kita mungkin dijadikan saksi, kalau memang kita diminta saksi, ya harus benar-benar menyampaikan apa yang kita ketahui, tidak usah ditutup-tutupi, tidak boleh itu, ya ditutup-tutupi. Kemudian ada lagi nih yang keempat, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan
Rasul. Itu tugas kita semua. Pertama percaya, yang kedua membenarkan ajaran Allah dan Rasul. Nah, kita sebagai umat Islam, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taat kepada perintah dan larangan Allah. Kita kadang-kadang memang masih suka juga jujur itu bukan hanya dibutuhkan jujur kepada orang lain, tidak, tapi jujur juga harus jujur kepada diri sendiri. Misalnya ketika belum melaksanakan sholat, ditanya sudah sholat belum? Ngomongnya sudah, padahal belum. Berarti itu tidak jujur. Makanya ketika taat kepada perintah Allah, ya harus jujur. Kalau belum sholat, ya sampaikan belum. Tapi juga harus tetap segera melaksanakan sholat. Kemudian menepati janji. Nah ini penting. Menepati janji sangat penting sekali, ya. Jadi kalau memang berjanji harus tepati. Kenapa? Ketika orang tidak menepati janji, bukan hanya dikatakan sebagai orang yang tidak jujur, tapi dalam hadis yang lain dikatakan sebagai ciri-ciri orang yang munafik. Tidak menepati janji. Terakhir, amanah. Misalnya, amanah juga demikian. Amanah juga menjadi salah satu juga ciri-ciri orang munafik dan juga menjadi ciri-ciri orang yang tidak jujur. Jadi penjelasan Bapak ada yang masih ditanyakan? Silakan. Mungkin? Atau pertanyaan yang lain? Silakan kalau masih ada. Silakan ditanyakan. Cukup? Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup, ya. Kesimpulannya bahwa kita sebagai orang Islam, terutama sebagai orang yang beriman dalam kehidupan sehari-hari, jadi kalau mau dipercaya orang untuk memiliki kepribadian yang baik, berarti kita harus jujur. Kemudian kalian bisa memahami ayat ini, bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk berlaku jujur. Terakhir, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Oke. Kenapa? Gantian semua barang jawab. Apa? Ayo. Kenapa menyenangkan? Harus ada alasan. Jangan cuma iya Pak menyenangkan. Apa? Karena kita tahu jujur itu penting. Karena kita tahu jujur itu Penting. Yang kedua, ada lagi? Apa? Kita bisa mendapatkan kepercayaan orang lain. Kemudian yang paling penting adalah dengan jujur menyelamatkan hidup kita, baik itu di dunia, utamanya di akhirat. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu minggu depan untuk melanjutkan pembelajaran tentang surat Al-An'am ayat 152. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Silakan untuk bersiap-siap. Setelah itu dipimpin doa. Silakan dipimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillah.